Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan banyak pandangan baru termasuk dalam hal investasi pembangunan. Guru Besar FEBUB Profesor Mulyadi mengatakan jika selama ini investasi ditujukan kepada korporasi besar dan tersentral di kota-kota industri, maka perlu cara pandang baru dengan berinvestasi di desa. Mulyadi melihat fakta yang ada selama pandemi, jumlah penderita di desa relatif kecil karena mereka memiliki ritme hidup yang berbeda dengan warga kota, sehingga ketahanan sosial ekonomi desa pada pandemi dapat diandalkan dalam mengelola ekonomi negara. Untuk itu dirinya mendorong agar investasi juga mulai diarahkan untuk mengembangkan potensi desa dengan skala UMKM-nya. Orang kalau bisa ngajar investasi perusahaan korporat. Ya. Pemerintah juga gitu, ayo kita kembangkan yang besar itu. Nah, sekarang pemerintah juga merasakan bahwa sebetulnya sekarang harusnya kita mengembangkan masyarakat itu dari desa. Membangun dari desa. Pemerintah juga sudah merasakan. Jadi atas ininya kebijakan yang sekarang besar-besar sekarang juga sudah orientasi ke desa. Jadi tidak hanya kota saja, tapi desa. Saya kira desa saya alami bahwa potensinya besar, dan mengejutkan ini kalau kita di kota itu banyak kena COVID, kalau di desa tidak. Gitu orang. Kenapa? Sehat. Karena orangnya makannya itu non rice ketela, pokoknya singkong dan sebagainya. Terus kedua itu bekerjanya itu kan mulai pagi sampai siang sampai sore jadi biasanya kita ke sawah itu habis subuh terus nanti sampai siang duhur pulang, setelah itu istirahat, nanti sorenya jadi kena sinar matahari dan mengejutkan memang. Itu tidak ada yang suspek mungkin tapi sampai korban tidak ada. Alhamdulillah. Pemirsa, harga singkong yang menjadi komoditi bagi warga Dusun Begawan, Desa Padansari Jabung, Kabupaten Malang terlalu murah karena petani tidak memiliki daya tawar kepada pabrik. Akibatnya kesejahteraan petani singkong tidak bisa berkembang. Hal ini menjadi salah satu motivasi Profesor Mulyadi, Guru Besar FEBUB untuk turun membantu petani di Dusun Begawan dengan mengolah singkong menjadi makanan agar nilai jualnya menjadi naik. Menurut berbagai makanan dari singkong yang beredar di kota berasal dari desa, sehingga dirinya berpikir untuk membantu warga mengolah singkong menjadi makanan olahan agar petani memiliki banyak pilihan selain menjual singkong dalam bentuk mentah. Dengan pendekatan desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, Mulyadi berharap harga singkong dapat naik dan memberi dampak ekonomi terhadap warga sekitar. Kita kan sudah pernah saya sampaikan itu kita sudah berada di desa itu beberapa tahun atau sekitar 4 tahun lah. Kita ngamati desa ini potensial. Desa potensial itu apa? Sebenarnya resourcesnya, sumber daya alamnya. Desanya itu potensi, punya objek wisata misalkan. Terus tanahnya subur, terus bisa ditanami buah-buahan dan ini sebagian juga padi, tetapi karena itu daerah pegunungan dan
objek wisatanya bagus, maka ditanami ketela pohon atau singkong. Dan sayur-sayuran. Dan setelah kita amati di desa, itu kita ini ya, desa ini jalan ya. Tapi kalau dilihat kalau kita ngajarkan di mahasiswa cost of production, maka hasil petani singkong selama 11 bulan, selama pandemi itu kalau dibandingkan dengan biaya produksi selama 11 bulan itu tidak nututi atau di bawah BEP. Berarti sebetulnya ironis ya, artinya di situ adalah sumber daya alamnya besar, baik, sumber daya manusianya itu baik gitu, bagus, tetapi tidak menikmati hasil produksinya gitu. Jadi kenapa? Gitu. Kenapa? Kita sudah bicara dengan petani, kita sudah bergerak dengan petani, karena petani itu tidak mempunyai bargaining power untuk menentukan harga jual. Jadi pabrik, kita akan ke pabrik, maka petani ini harus melalui middleman tengkulak. Saya kira ini sama dengan produk yang lain juga begitu. Pemirsa, alumni program Dokter Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya berhasil masuk sebagai top 10 ilmuwan bidang ilmu sosial paling berpengaruh di Indonesia. Ia adalah Dr. M. Khairul Basrun Umanailo, seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Ikra Buru Maluku. Khairul Basrun menempati posisi ke-10 ilmuwan berpengaruh di bidang ilmu sosial yang diumumkan oleh Scientific Index pada Jumat 21 Januari 2022 kemarin. Kepada Newspoint, Khairul menjelaskan bagaimana ia menjaga tradisi menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah sehingga ia bisa masuk dalam jajaran ilmuwan paling berpengaruh tersebut. Di antaranya seperti mendesain ulang tugas-tugas kuliahnya untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi internasional. Hingga pada 2019 lalu, Khairul berhasil menghasilkan sekitar 43 artikel yang lolos di jurnal Scopus. Kebetulan di sosiologi itu kan dosen-dosennya kan dari berbagai disiplin. Walaupun di dalam sosiologi itu background-nya, misalnya Pak Lukman sendiri lebih ke kebijakan, Bu Anif lebih ke humanioranya, ya, Bu Alif dengan gender. Banyak sekali. Prof Dar dengan keahlian kuantitatif di sektor pertanian, Prof Sanggar. Pokoknya saya mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu guru-guru saya di sana kan. Nah, itu kemudian membuat saya berpikir gini, kenapa sumber daya ini, guru-guru saya di S3 ini, kemudian tidak menjadi pemicu buat saya untuk menulis, meneliti. Nah, tradisi di S3 biasanya kan ada tugas paper, tugas makalah. Nah, kalau teman-teman membuat tugas dengan motivasi memenuhi atau menggugurkan tugas, kewajiban gitu ya. Kalau saya enggak, biasanya saya langsung berkepentingan. Tugas selesai saya kumpulkan, saya edit, saya rubah, saya jadikan artikel biasanya. Nah, karena buat saya gini, saya buat tugas nggak main-main, saya serius. 2-3 hari saya harus berpikir keras gitu kan. Kalau hanya buat menggugurkan kewajiban saya sebagai peserta mata kuliah tersebut, kok saya merasa rugi gitu kan, karena ini saya tidak main-main dalam membuat tugas pun saya tidak main-main. Nah, alhasil dari itu 2017 saya kemudian mengumpulkan seluruh tugas-tugas saya dari semester 1 semester berapa itu saya kumpulkan, saya desain ulang. Nah, jadi saya mulai mengumpulkan itu semua dan menjadikan itu artikel. Maka di 2019 saya bisa menembus kalau tidak salah 43 artikel yang lolos di Scopus.
Pengelolaan arsip konvensional berbasis kertas di era digital saat ini cukup menyulitkan dalam hal efisiensi dan kemudahan akses. Tantangan pengelolaan arsip konvensional ini dihadapi oleh pemerintah Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip digital. Hal ini menjadi landasan bagi tim pengabdian masyarakat Prodi Perpustakaan via UB untuk memberikan pelatihan pengelolaan arsip digital dengan menggunakan aplikasi Arteri kepada pemerintah Desa Sumber Sekar. Kami memang melakukan pengabdian masyarakat ini selama 2 tahun. Sementara ini 2 tahun dengan bekerjasama dengan KIM, Kelompok Informasi Kota Malang. Selama 2 tahun ini, mudah-mudahan di tahun berikutnya juga akan terus berlanjut seperti itu. Nah, kami dalam penelitian ini lebih kepada pengelolaan arsip, karena memang pengelolaan arsip dengan model lama berbasis kertas itu ternyata sedikit banyak itu membawa kerugian bagi institusi pemerintah maupun swasta. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana implementasi sistem arsip digital yang sudah terbukti mempunyai lebih banyak keuntungan dibanding sistem arsip konvensional. Akan tetapi salah satu syarat untuk keberhasilan implementasi ini tentu saja didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem arsip digital. Nah, kegiatan ini di dalam organisasi pemerintahan maupun swasta pasti selalu erat berkaitan dengan pengarsipan. Maka pengabdian masyarakat kami pada saat itu langsung fokus di pemerintah Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau pada saat itu. Jadi memang ada beberapa seperti permasalahan ya dalam pengelolaan arsip, terutama di pemerintahan di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, yaitu misalnya seperti mereka rata-rata masih menggunakan arsip konvensional, Bu Dini. Jadi mereka lebih ke kertas, penggunaan kertas. Dan secara sumber daya manusianya mereka memang membutuhkan keterampilan dari pemindahan dari konvensional menuju digital seperti yang baru. Dan dari situ adalah letak permasalahan yang memang kami ingin memberikan solusi, dan kami di sana melakukan workshop dengan aplikasi bernama Arteri, di mana itu adalah sebuah web berbasis open source yang bisa digunakan oleh siapa saja. Pemirsa, selain memberikan pendampingan ide bisnis, UB juga memiliki program inkubasi wirausaha bagi para mahasiswa termasuk di Fakultas Kedokteran Hewan. Tujuan dari inkubasi bisnis ini menurut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wirausaha dan Alumni, Dr. Analis Wisnuwardana adalah bertujuan agar mahasiswa dapat bertahan dan menggeluti wirausaha yang dirintisnya hingga setelah lulus kuliah. Hal ini penting agar tujuan wirausaha mahasiswa tidak berhenti pada ide atau kompetensi semata, namun dapat terwujud dan berjalan seterusnya selepas kuliah sebagai pilihan profesi yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Ya, yang pertama yang jelas program wirausaha itu setiap tahun memang menjadi program rutin kita. Kemudian yang kedua, kita mempunyai program untuk magang ya. Jadi program magang ini yang biasanya kita adakan setiap tahun, bahkan mungkin setiap semester bagi adik-adik yang berminat untuk magang di tempat-tempat di mana mereka bisa tahu tentang program atau wirausaha di bidang yang keilmuan yang mereka geluti, itu kita fasilitasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program wirausaha selanjutnya adalah kita sesuai dengan target dari universitas, bahwa adik-adik harus punya semacam prototipe buku, kemudian punya
karya terkait dengan kewirausahaan itu kita kita akomodasi semuanya, dan salah satunya kita punya inkubator usaha di unit kewirausahaan itu, sehingga ketika mereka mempunyai usaha yang sudah mulai jalan, maka usaha itu akan kita tampung, kemudian kita bimbing supaya usaha ini bukan hanya berhenti ketika mereka jadi mahasiswa, tetapi saat mereka lulus, mereka masih bisa bertahan dengan apa yang ide yang mereka sampaikan, dan kemudian kita inkubasi dan berhasil menjadi bagian dari mungkin salah satu bidang yang mereka geluti setelah lulus dari kedokteran hewan. Ya. Pemirsa, top 10 ilmuwan yang paling berpengaruh di Indonesia bidang ilmu sosial, Dr. M. Khairul Basrun Umanailo, berbagi kiat kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bisa memiliki jiwa akademis yang tinggi. Alumni S3 Sosiologi FISIP UB itu mengatakan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa S2 dan S3, harus bisa membangun habit atau kebiasaan menulis dan berkarya. Kemudian memanfaatkan waktu dalam berkuliah untuk mempersiapkan masa depan melalui interaksi dengan berbagai orang dan maksud kami yang berlatar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Hal ini agar jiwa berkolaborasi bisa tertanam sehingga penelitian-penelitian ataupun pekerjaan profesional lainnya bisa saling bersinergi dan multi paradigma. Saya mau sampaikan buat mahasiswa, terutama mahasiswa S2, S3 ya, yang karena kuliahnya sudah mengarah ke profesional, Mbak ya. Bukan pondasi lagi, kalau S1 pondasi. Jadi gini, ruang kita membangun habits gitu ya, itu sewaktu kuliah, Mbak. Habits kita itu kita bangun. Terus, dan harus diingat, masa ini nggak akan terulang lagi. Nggak akan terulang lagi. Itu menurut saya. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan waktu kita kuliah, kita berproses dalam akademik itu untuk kemudian mempersiapkan sesuatu ke depan. Bangun habit kita untuk menulis, berkarya, kemudian berinteraksi dengan ilmu. Satu yang mau saya titip buat teman-teman mahasiswa, kita berinteraksi dengan siapapun, jangan dilihat orangnya, tapi dilihat ilmunya itu. Maksudnya, wah ini anak teknik sipil, nggak usah kita ngomong, orang kita komunikasi. Enggak. Buat saya jangan itu ilmunya gitu. Apa yang dia dapat di teknik sipilnya itu pengetahuan buat kita gitu kan. Apapun, karena kita hidup itu enggak cukup dengan satu ilmu, Mbak. Iya kan? Kita enggak akan cukup karena banyak filsuf sampaikan bahwa kita kan manusia yang harus saling memenuhi gitu. Fakultas Kedokteran Hewan UB menggandeng alumni untuk memberikan pembekalan dengan materi yang berkaitan dengan dunia kerja. Dekan FKH UB, Dr. Diah Ayu Oktaviani menuturkan, FKH bersama alumni memberikan pembekalan kepada dokter hewan yang baru lulus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Selain itu, FKH juga memberikan program khusus, yakni Continuing Program Development atau CPD, yang pada masa pandemi ini juga diberikan kepada mahasiswa yang menjadi koas sehingga mereka memiliki kemampuan baru sebagai bekal ketika terjun ke masyarakat. Alhamdulillah kita senantiasa terus mengupayakan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan berikutnya,
termasuk juga untuk para alumni dokter hewan ini pun juga nantinya akan kita agendakan untuk kegiatan pembekalan. Jadi dari FKH, dari fakultas bekerja sama dengan Ikatan Alumni sudah mengagendakan kegiatan pembekalan bagaimana kiat-kiat untuk melamar pekerjaan, kiat-kiat untuk menyusun surat lamaran pekerjaan, termasuk juga kiat-kiat untuk interview, sehingga nanti ketika para lulusan dokter hewan ini akan melamar pekerjaan, mereka sudah siap, kan sudah dibekali oleh alumni dokter hewan yang sudah lulus sebelumnya. Untuk program khusus yang kami programkan sehubungan dengan kegiatan pandemi ini, kami ada kegiatan CPD Like, jadi itu adalah semacam workshop begitu, continuing professional development yang biasanya itu dilakukan kepada para dokter hewan. Tetapi pada situasi pandemi ini kami melakukan semacam inovasi untuk kegiatan CPD Like ini ditujukan kepada para mahasiswa profesi atau mahasiswa koas. Tujuannya adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi skill atau hands-on yang harus dilakukan secara teknis, karena pada saat mereka melakukan pendidikan profesi di kampus, tentu karena adanya pandemi ada keterbatasan sehingga belum bisa hands-on. Jadi dengan kegiatan CPD Like ini mereka akan mendapatkan tambahan bekal kompetensi untuk hands-on atau kompetensi skillnya. Sebanyak 22 mahasiswa lolos seleksi kelas internasional Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada batch kelima tahun akademik 2021-2022. Wakil Dekan Bidang Akademik FPUB, Dr. Sujarwo mengatakan, ke-22 mahasiswa tersebut telah lolos seleksi untuk pelaksanaan perkuliahan semester 2 yang akan datang. Peserta kelas internasional tersebut mayoritas berasal dari jurusan agribisnis dan agroteknologi. Pelaksanaan kelas internasional di FP untuk mencapai reputasi internasional bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswanya. Pembukaan kelas internasional di akhir semester 1. Kemudian mahasiswa mendaftar, terus kemudian setelah pendaftaran mahasiswa diseleksi secara langsung. Jadi ada tim yang kami akan menyeleksi kemampuan mahasiswa di dalam berbahasa Inggris. Nah, sehingga di sini kemampuan aktif Inggrisnya yang dites. Jadi conversation, kemudian bagaimana juga terkait dengan academic achievement-nya juga kita perhatikan. Jadi selain bahasa Inggris, academic achievement-nya juga kita perhatikan. Nah, sehingga kelas ini memang transformasi diharapkan menjadi stimulasi untuk transformasi ke kegiatan-kegiatan internasional. Contohnya misalnya kalau 3-in-1 itu kan mengundang profesor dari luar negeri. Kalau profesor dari luar negeri bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kemudian di kelasnya itu sangat diverse begitu, kemampuan Inggrisnya kan pusing dosennya. Tetapi kalau ada kemampuan untuk interaksi secara baik dalam bahasa Inggris, maka itu kan akan menjadi sangat memberi perspektif baik terhadap kualitas mahasiswa kita. Dan itu terbukti. Jadi kita ada kerjasama dengan Thailand, dulu dengan Raja Manggala University, itu sampai bilang diajari ya mahasiswa kita untuk bisa aktif in English gitu. Artinya mereka punya ekspektasi yang wow, berarti mahasiswanya Fakultas Pertanian bagus ya ini Inggrisnya, karena aktif Inggrisnya itu baik sekali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.